Gerra minggir taprak, gerra minggir taprak, gerra minggir taprak. Loh, hey, aduh, sudah on ya. Sorry, Tia nggak ngomong, udah on. Loh, baiklah, ya siap mau ngomong apa? Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian semuanya, Susan Araya. Halo Uma-Uma, bagaimana kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Long time no see, makan lontong tanpa nasi. Yeay. Ya, pada kesempatan kali ini, di episode kali ini, Susan Araya mau membawa kalian semua menghitung mundur ya. Menghitung mundur beberapa tahun yang lalu, ada sebuah film Hollywood yang sempat meledak menjadi hits ya, yang menceritakan tentang Thor, dewa yang paling ganteng dengan palunya yang luar biasa itu, yang diperankan oleh si ganteng itu Masku ya, Mas Chris Hemsworth ya. Seperti kalian lihat, dan itu juga menjadi salah satu film kesenangan atau favorit Susan Araya juga. Baik, jika kita berbicara Thor, berarti kita berbicara tentang mitologi. Mitologi yang sering kita dengar itu mitologi Yunani ya. Sepertinya agak jarang kita membicarakan yang Normandik punya, yaitu Eropa Utara, sekitar Swedia, Norwegia, Denmark, dan Konco Kancane. Oke, hari ini kita akan menuju ke sana ya. Orang-orang zaman dahulu itu hidup berkelompok dan tersebar di berbagai negara di dunia. Masing-masing kelompok memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga menarik untuk dibahas. Orang-orang Norse atau orang Nordik sebagai contohnya adalah suku bangsa Jerman yang menghuni Skandinavia. Mereka hidup pada sekitar tahun 800 dan 1300 Masehi. Bangsa Norse ini menyembah sejumlah dewa dan dewi yang dipercaya bisa membawa keberuntungan untuk mereka. Dan inilah 10 dewa dan dewi yang disembah oleh orang-orang Norse. Kita hitung mundur dari nomor 10, Heimdall. Yang namanya sebuah tempat pastinya memiliki penjaga. Meski tempat tersebut adalah Asgard, sekalipun itu merupakan tempat dewa tinggal, tetap ada penjaganya. Penjaga dari Asgard bukanlah sosok sembarangan loh. Penjaga Asgard bernama Heimdall, dan Heimdall ini adalah keturunan dari raksasa Fornjud dan cucu dari Aegir yang merupakan raksasa dari laut. Heimdall ini dilengkapi dengan tanduk yang dinamakan Gjallarhorn. Tanduk ini yang ia gunakan untuk mempertahankan Asgard apabila ada penyusup yang datang. Heimdall memiliki penglihatan yang sangat tajam. Heimdall mampu melihat objek meski jaraknya sejauh ribuan mil. Ia pun memiliki pendengaran yang tak kalah tajam dengan penglihatannya. Nomor 9, ini adalah Dewa Tyr. Mitologi Yunani mempercayai Ares sebagai dewa perang. Di dalam mitologi Norse juga ada dewa perang dan dia bernama Tyr. Karakter Tyr ini bisa dibilang mirip dengan Ares, pecinta perang dan pemberani. Tyr digambarkan sebagai sosok dewa dengan satu tangan. Tangan kirinya putus karena digigit oleh serigala Fenrir. Menurut cerita, Tyr merupakan anak dari Hymir yang merupakan raksasa. Meskipun sangat kuat, Tyr diceritakan mati dan terbunuh oleh Garm. Garm ini adalah anjing penjaga dewa Hel. Menurut tradisi Old English, Tyr dikenal sebagai nama Tiu dan sering diasosiasikan dengan Mars oleh orang Romawi, dan hari Mars dikenal sebagai Tuesday atau Selasa. Nomor 8, Dewi Hel. Dewa apa Dewi nih ya? Ya, hampir di setiap kepercayaan pasti ada yang namanya neraka atau dunia bawah. Di mitologi Nordik, bangsa Norse percaya dengan adanya neraka dan tempat ini dijaga atau dikuasai oleh salah satu sosok dewa, dan ternyata dia dewi loh pemirsa. Dewi penguasa neraka di kepercayaan Norse adalah Helheim atau yang disingkat dengan Hel. Ketika ada seseorang yang mati dan jiwanya bertemu dengan Hel, Hel akan menentukan nasib dari jiwa orang tersebut. Baik-baik ya. Hel merupakan anak perempuan dari hubungan Loki dan Arnboda yang merupakan raksasa. Hel digambarkan sebagai perempuan yang sebagian tubuhnya sudah membusuk, wajahnya pucat dan gloomy. Dikatakan bahwa Hel sangat kuat. Saking kuatnya bahkan sering dibandingkan dengan Odin,
yang merupakan raja dari segala dewa. Yang nomor 7, pasti kalian ketahui semua adalah Loki. Ada banyak macam dewa dalam mitologi Norse. Ada satu yang dikenal sangat licik dan memiliki banyak tipu muslihat. Dia adalah Loki. Loki lahir dari hubungan Verbauti dan Laufey, yang dimana mereka berdua adalah keturunan raksasa atau giant. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Loki adalah kemampuan untuk berubah bentuk. Sebenarnya Loki tidak sepenuhnya jahat, ia hanya jahil. Kejahilannya ini seringkali berlebihan sehingga jatuh korban, yaitu Balder. Hubungan Loki dengan dewa Norse bisa dibilang sangat rumit, seperti hubungannya dengan Thor. Loki sering menjahili Thor dan kabur, dan ketika Thor marah, mereka jadi uber-uberan gitu ya. Tapi di sisi lain Thor dan Loki sempat bekerja sama untuk mengambil palu Mjolnir milik Thor yang diambil oleh raksasa bernama Mimir. Yang keenam adalah Njord. Njord sering juga disebut sebagai Njord. Dia adalah sosok dewa penguasa lautan dalam mitologi Norse. Mirip seperti Poseidon dalam mitologi Yunani. Njord sering diasosiasikan dengan kemakmuran dan kesuburan. Orang Viking memuja Njord sebagai dewa pelayaran, sedangkan orang Jerman menganggapnya sebagai dewa terkaya dari semua dewa Norse. Njord memiliki istri dari raksasa bernama Skadi. Lucunya Skadi menikah dengan Njord karena salah mengira kakinya Njord sebagai Baldur yang merupakan dewa awet muda. Tapi pernikahan tak bisa dihindari. Meski sudah menikah, Njord dan Skadi tinggal di dua tempat berbeda. Njord menawarkan untuk tinggal di Noatun, tapi Skadi lebih memilih untuk tinggal di pegunungan bersalju. Dari pernikahan dengan Njord menghasilkan dua anak kembar, yaitu Freyr dan Freya. Kita masuk ke nomor 5, adalah Balder. Ketika orang Norse berdoa meminta cahaya dan kemurnian, maka sosok dewa yang akan disembah adalah Balder. Balder termasuk salah satu anak dari 3 bersaudara dari Udin dan Frigg. Balder digambarkan sebagai dewa yang adil, bijak, dan ramah. Balder begitu elegan sehingga tak ada bunga yang bisa dijadikan pembanding. Berarti pasti cakep banget ini ya. Balder mati karena terbunuh secara tak sengaja oleh Hur, yang merupakan saudara kembar dari Balder. Hur yang buta ditipu oleh Loki dengan menerima panah yang terbuat dari tanaman mistletoe, di mana mistletoe adalah tanaman yang menjadi satu-satunya kelemahan dari Balder. Ketidaktahuan Hur dan niat untuk bercanda dengan Balder, panah tersebut akhirnya menghujam tepat di jantung Balder dan membunuhnya. Kita masuk ke nomor yang 4, yaitu Thor ya, Mas Ganteng ya. Thor itu versi Inggris ya, kalau di Swedia mereka bilangnya Thor, karena O itu dibaca dengan U. Nama Thor seharusnya sudah tidak asing lagi. Ada sejumlah film yang menampilkan Thor seperti yang saya bilang tadi ya. Tentu saja salah satu film terkenal adalah film Marvel berjudul Thor yang tayang pada tahun 2011. Penggambaran Thor di film dengan mitologi Norse kurang lebih sama, yaitu Thor yang digambarkan sebagai dewa petir bersenjatakan palu. Baik, Thor sangat dihormati oleh orang Norse sebagai dewa petir dan pejuang yang kuat. Sebagai bentuk penghormatan, dibuatlah patung untuk menghormati Thor pada masa itu. Thor memang anak dari Odin, tapi bukan dari hasil dengan hubungan dengan Frigg. Memiliki istri Frigg, ternyata Odin menjalin hubungan dengan raksasa bernama Fjörgyn. Aduh, berarti dia dengan orang lain juga ya. Dari hasil hubungan ini lahirlah Thor. Nomor 3 adalah Frigg. Jika Odin adalah raja dari segala dewa, maka Frigg adalah ratunya. Ini dikarenakan Frigg merupakan istri dari Odin, sang penguasa Asgard. Orang Norse percaya bahwa Frigg ini sebagai dewa penguasa langit. Dewi ya, Frigg juga diasosiasikan dengan kesuburan, keibuan, pernikahan, dan rumah tangga. Mereka keluarga yang selalu diberkahi dan kebahagiaan mereka ini diyakini mendapatkan berkat dari Frigg. Frigg memang dikenal sebagai dewi yang penyayang dan penuh cinta terhadap keluarganya. Frigg dan Odin memiliki tiga ya, bukan satu ya, memiliki 3 orang anak, yaitu Balder, Hodin, dan Hermod. Ketika Balder mati, Frigg benar-benar merasa sedih. Rasa sayang dan cinta dari Frigg begitu besar sampai Odin yang memiliki anak dengan wanita lain, anak tersebut tetap disayang oleh Frigg. Yang kedua, ya, ini adalah Odin, raja dari semua dewa yang ada di Asgard. Itu adalah Odin.
Bukan cuma terkenal dalam mitologi Norse, Odin juga terkenal dan muncul dalam mitologi Jerman. Karena Odin memiliki posisi sebagai raja dari segala dewa. Odin memiliki banyak hal dalam aspek kehidupan, mulai dari kebijaksanaan, penyembuhan, sihir, dan masih banyak hal lagi yang diwakili oleh Odin. Odin memiliki istri bernama Frigg. Dari hasil hubungan tersebut menghasilkan 3 orang anak. Mereka adalah Balder, Hodir, dan Hermod. Meski dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, Odin sering menampakkan diri sebagai sosok pengembara yang tak kenal lelah mencari pengetahuan. Salah satu mata Odin ia relakan sebagai persembahan untuk Mimir. Mimir ini adalah bayangan yang memiliki pengetahuan yang sangat luas akibat meminum air dari Well of Earth. Nah, akhirnya kita masuk yang pertama yaitu Ymir. Sebelum ada yang namanya Odin, Thor, dan dewa-dewa Norse lain, ada satu dewa yang menjadi dewa pertama menurut kepercayaan orang Nordik. Dewa tersebut adalah Ymir. Ymir adalah leluhur dari semua Jotnar. Jotnar adalah sebutan untuk entitas menurut mitologi Nordik, mau itu raksasa atau sampai makhluk fantasi. Ymir tercipta dari es. Niflheim digabung dengan panas dari Muspelheim jauh sebelum adanya bumi. Ymir ini mampu melahirkan berbagai macam makhluk mistik dan dewa. Karena memiliki intrik yang jahat, narasi lalu berubah. Oleh karena itu terciptalah Buri setelah Ymir. Tak jarang Buri dipercaya sebagai dewa Norse pertama yang memiliki anak bernama Bor, dan Bor menikah dengan salah satu keturunan Ymir bernama Bestia. Lalu lahirlah 3 dewa bernama Ve, Vili, dan Od. Baiklah, itu adalah sedikit informasi dari Susan Arya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah!